Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pos Malam Podcast Mahasiswa Lambung Mangkurat. Pemirsa, kali ini bersama saya Dewi telah hadir di samping saya ini narasumber yang luar biasa datangnya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kesehatan Masyarakat ya Mas ya, dari Betul. Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Beliau ini adalah mahasiswa berprestasi. Di sini ada Kak Dimas Dwi Anggara. Halo Kak Dimas. Halo Kak Dewi, halo Ah, penonton. ya halo. Bagaimana nih perjalanannya tadi ke sini? Alhamdulillah tadi walaupun sedikit padat ya, tetap selamat dan tadi sempat kesasar juga Oh, sedikit kesasar. sebentar ya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir ke sini ya Kak ya. Jauh-jauh dari Banjarbaru. Ya. Pemirsa, beliau ini adalah pemenang lomba baca puisi di Dies Natalis Fakultas Universitas Hasanuddin ya. Ya, betul. Boleh nggak nih Mas, kita mau dengar puisi yang telah mengantarkan Kak Dimas ke kemenangan dalam lomba tersebut. Boleh Kak. Oh, silakan langsung saja ya pemirsa, kita dengarkan pembacaan puisi dari Kak Dimas. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah jaket berlumur darah, buah karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di tengah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang, seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebangsaan sang pelayan? Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu sudah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli bangunan, teriakan-teriakan di atap bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pengapangan. Mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. Oke, mungkin itu Kak. Keren sekali pemirsa, lanjutkan perjuangan. Nah, saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Maksudnya suaranya itu puisiable banget guys. Kayak benar-benar suara yang kayak ketika mungkin kalau misalnya dia membacakan puisi kayak kita, wah ini suaranya sangat enak begitu. Sangat sopan masuk ke dalam telinga ya Mas ya. Kalau boleh tahu puisi tadi tuh menceritakan tentang apa sih Mas? Oke, jadi puisi tersebut menceritakan tentang sebuah perjuangan di mana di situ ada juga penindasan dan kita tidak boleh terus ditindas. Kita harus melawan agar kita terhindar dari penindasan-penindasan dan kekerasan yang terjadi. Oh, jadi puisi ini yang membawa kemenangan ya, mengantarkan Kak Dimas menuju kemenangan. Ya, betul. Itu kapan itu lombanya? Itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Udah cukup lama juga, beberapa bulan yang lalu. Oh, bulan tahun ini? Ya, tahun ini. Dan itu dilaksanakan secara online. Keren sekali guys. Sudah berapa kali nih ikut lomba baca puisi?
Kalau selama perkuliahan memang agak jarang sih ikut lomba baca puisi, itu sekitar 6 sampai 8 kali aja dan alhamdulillah di beberapa di antaranya dapat penghargaan. 6 sampai 8 kali, lumayan bukan lumayan lagi, ini sangat sering ya. Tapi itu campur sama tulis lah, baca sama menulis tulis. juga Iya, berarti. Punya karya puisi berarti. ada sih. Apa tuh judulnya? Judulnya kemarin yang sempat menang di acara FK itu Bakat Terpendam Keadaan. Itu bisa dicari di mana? Di Google ada nggak? Belum dipublis sih, Oh. cuma kemarin sempat di-share ke panitia aja. Oh, berarti nanti kalau publis kita cari ya. Iya. Jangan lupa kabar-kabar nih kalau ada publis. Untuk mengenal puisi itu pertama kali itu kapan sih? Kalau mengenal secara dasar tuh kalau nggak salah dari SMP sih, ada itu masuk dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Iya. Nah itu kan tapi disinggung cuma sedikit-sedikit aja dan kita Sekilas. cuma memahaminya untuk ikut di ulangan atau Iya, ujian akhir iya, nanti. benar. Nah kemudian di SMA itu ikut lomba penulisan puisi yang pertama, itu alhamdulillah dapat juara harapan 2. Cuma satu kali sih selama SMA ikut lomba tulis puisi. Nah terus di perkuliahan aku kan gabung ke salah satu organisasi kesenian juga di FK. Nah di sana aku juga diajari sama senior-senior aku buat ikut-ikut lomba, dan salah satu lomba yang membuat aku tertarik itu sastra, terutama di bagian baca dan tulis puisi. Nah kemarin untuk lomba pertamaku, lomba baca puisi itu ada kejuaraan Dispora kalau nggak salah di Taman Budaya. Itu terbuka secara umum, dan di sana aku buta sekali sama puisi, masih sangat buta, cuma modal nekat dan pengetahuan yang minim, dan akhirnya di sana nggak dapat juara. Tapi setelah itu aku coba pelajarin lagi pembacaan puisi itu seperti apa sih, penulisan puisi itu seperti apa yang baik dan benar. Kemudian aku cari contoh-contoh di YouTube, video-video pembacaan puisi. Dan akhirnya untuk lomba yang kedua itu ada Peksimignas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, itu tingkat ULM. Dan di situ aku terapkan lagi, aku perbaiki lagi cara-cara baca puisi, dan alhamdulillah di Pekan Seni Mahasiswa Nasional itu dapat juara 2 di tingkat ULM. Di percobaan yang kedua ya. Kedua sih alhamdulillah. Jadi kegagalan bukan berarti kita tidak bisa untuk menang ya. Iya, betul. Tapi coba lagi. Iya betul. Nah, berbicara tentang sastra. Nah, gimana sih Kak Dimas memandang tentang sastra ini? Sastra ini menurut aku suatu yang bisa membangkitkan emosi kita gitu, suatu yang bisa menyampaikan pesan-pesan ataupun isi hati kita gitu, atau bahkan kita bisa menangkap isi hati orang lain melalui sastra. Dan sastra yang cukup aku minati itu pembacaan puisi dan tulis puisi gitu. Jadi menurut aku sastra ini sangat menarik untuk kita pelajari, karena di dalam itu bisa mengungkapkan ataupun kita bisa menerima isi hati dari seseorang atau orang lain. Kita menerima dan mengungkapkan tanpa bilang kayak gue sakit hati, tapi kita Iya, nggak bilang betul. gue sakit hati gitu ya. Iya, betul. Dengan kata-kata yang apa sih, konotasi begitu Iya. ya. Nah, biasanya kita sering banget dengar, mungkin dari pemirsa juga sering banget dengar kayak kata-kata puitis atau puisi ini sering dikaitkan dengan anak indie, kayak wah anak senja banget gitu. Ketika kita bikin story puitis anak senja, itu gimana tanggapan Kak Dimas? Ya ini menarik sih, karena kita tahu juga anak indie itu bukan cuma terkait senja dan kopi gitu kan. Benar, senja Tapi dan dengan kopi. kata-kata indah juga itu. Nah kenapa puisi ini bisa dikaitkan dengan anak indie? Karena anak indie ini biasanya dia mengungkapkan ataupun mencari kata-kata untuk mengekspresikan dirinya itu dengan pemilihan suku kata ataupun kata-kata yang lebih bagus daripada orang umumnya. Benar. Misalnya hujan, kalau kita bilang hujan, mereka nggak akan bilang hujan, Bilang mereka apa bilangnya tangisan semesta. Tangisan Iya. semesta. Catat guys, rumus anak indie tangisan semesta. Nah, aku biasanya dengar kata-kata puitis dari anak indie ini di salah satu TikToker. Ini kan zamannya TikTok ya. Benar. Itu ada Irfan Ghafur. Oh iya benar, saya juga. Di situ kan dia nulis kamus besar bahasa indie dan senja. Iya. Nah, di situ banyak sih. Amukan semesta. Ya, betul. Ya, amukan semesta dari Irfan Ghafur ya. Ya, betul. Nah, disitulah
kita dapat mengambil contohnya gitu, anak indie tuh bagaimana sih pemilihan katanya tuh lebih indah, lebih estetik lah daripada umumnya. Nah, itulah yang menyebabkan puisi ini berkaitan erat dengan anak indie, saling berkesinambungan. Anak indie mencari inspirasi dengan kopi. Iya, betul. Walaupun sebenarnya nggak semua anak indie minum kopi ya. Ya, sepertinya sih. Tapi dari kata-katanya yang ya sangat puitis, kayak bilang hujan tuh, kalau kita bilang hujan guys, kalau mereka bilangnya apa tadi? Tangisan semesta. Kalau pelangi beda lagi. Apa tuh kalau kita pelangi? bilang pelangi, mereka bilangnya lukisan semesta. Lukisan semesta, keren banget nggak tuh? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi, menulis. Apa kalau menulis? Kalau kita bilang menulis, mereka bilangnya menggoreskan tinta. Kayak kata-katanya lebih panjang tapi kayak lebih Iya, nyaman untuk betul. kita dengar ya. Lebih estetik. Benar, lebih estetik. Pecinta kaum estetik wajib coba. Baik, pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan, namun kita jeda dulu, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Halo guys, kembali lagi setelah jeda. Tadi kita udah bahas banyak banget nih tentang anak indie, kopi, senja, dan kopi yang menginspirasi. Nah, pemirsa, saya penasaran nih, Kak Dimas, belajarnya itu dari mana, belajar baca puisi ini? Apakah kursus ataupun otodidak? Oke, untuk belajar puisi dari mana, mungkin saya pribadi itu secara otodidak ya. Walaupun kemarin di awal-awal terjun ke dunia puisi itu sempat diajarin sama beberapa senior di organisasi kesenian di FKWLM. Tapi selebihnya itu belajar sendiri aja, lihat-lihat video, lihat-lihat pementasan orang baca puisi. Dan sekarang zaman semakin mudah ya, kita bisa belajar di mana aja, lewat smartphone, lewat laptop, lewat YouTube. Dan di situ banyak juga pembelajaran bisa kita ambil. Kalau kita mau memasuki lomba nih ya Kak ya, itu ada nggak sih persiapan-persiapan khusus menjelang lomba gitu? Oke, untuk persiapan khususnya kalau misalnya aku baca ada pengumuman lomba, itu yang pertama aku akan lihat tema dari lomba tersebut kalau misalnya di penulisan puisi. Tapi untuk pembacaan puisi aku akan lihat daftar-daftar puisi yang boleh dibacakan di lomba tersebut. Nah, setelah itu setelah melihat daftar-daftar puisi, aku akan memilih salah satu puisi yang memang bagus dan menarik untuk dibacakan. Setelah itu aku akan menghafal puisi tersebut, menghafalnya hingga di luar kepala. Nah, untuk persiapan sebelum pembacaan ataupun penampilan, nggak ada treatment khusus sih dari aku. Aku biasanya cuma jaga suara aja gitu, ngurangi es, ngurangi gorengan. Sisanya lebih ke pemahaman terhadap puisi tersebut sih. Dibaca berulang-ulang sampai paham, sampai kita bisa merasakan bahwa kita tuh di posisi penulis puisi gitu, yang mengungkapkan perasaannya lewat puisi. Baik, sebelum kita bertanya tentang bagaimana cara memahami puisi, terlebih dahulu saya mau tahu nih, tentang menjaga suara. Maksudnya kan pemirsa kan tadi udah dengar suaranya yang voiceable banget gitu, yang sopan banget masuk ke telinga. Nah, untuk menghindari makan gorengan, minum es itu apakah menjelang lomba aja atau jauh-jauh hari atau seperti hari-hari biasa juga? Kalau aku pribadi sebenarnya menjelang lomba aja sih, karena kan nggak kuat juga nahan hasrat buat minum minuman dingin, buat makan gorengan gitu. Tapi akan lebih baik tuh kalau misalnya kita terus menjaga walaupun tidak sedang untuk persiapan lomba gitu. Bahkan untuk orang yang menjaga saja itu tetap bisa terserang penyakit radang tenggorokan apabila staminanya sedang menurun. Apalagi kita yang memang tidak terlalu menjaga gitu. Itu sih, jadi lebih baik itu tetap mengontrol gorengan, minyak-minyakan, ataupun air dingin yang kita konsumsi. Oh baik, kalau biasanya Kak Dimas itu Hamin berapa itu? Aku orangnya cukup deadlineer ya, biasanya seminggu aja sih, ataupun kurang dari seminggu biasanya. Kak Dimas adalah kita semua guys. Baik, Kak Dimas, kembali lagi berbicara tentang lomba nih. Dalam membaca puisi itu kan biasanya berbagai macam cara pembacaan puisi. Nah, itu apa aja sih macam-macamnya? Untuk
Cara pembacanya mungkin, lebih ke arah deskriptif sama naratif ya. Kalau misalnya naratif tuh kita, seolah-olah menceritakan, puisi yang kita baca kepada audiens atau penonton. Kalau misalnya deskriptif kita mendeskripsikan sesuatu, entah itu benda, makhluk hidup, ataupun yang lainnya, agar, eee, penonton juga tahu apa yang kita deskripsikan tuh. Penonton juga bisa menggambarkan di pikiran mereka melalui, lantunan-lantunan bait yang kita baca. Kalau penilaian-penilaian tentang, baca puisi itu apa aja sih? Oke, kalau penilaian setahu aku tuh ada vokal, penghayatan, dan penampilan. Nah, di vokal tuh kita ada, eee, intonasi, jedanya, terus di penghayatan tuh bagaimana kita bisa membacakan puisi tersebut dan membawa penonton atau audiens tuh supaya mereka bisa merasakan dan turut hadir di dalam puisi tersebut. Dan penampilan tuh kita bagaimana caranya, gestur tubuh, misalnya menunjuk kita membacakan puisi sebuah sungai, menunjuk sebuah sungai, seperti itu penampilan. Kayak kita memberikan gambaran ke mereka Ya, gitu ya, betul. kayak lebih, "Ini loh sungai," Ya, gitu. betul. Baik, eee, selanjutnya setelah membahas tentang penilaian, cara pembacaan, terus tips-tips menang lomba nih, kan udah beberapa kali menang nih, Kak. Alhamdulillah. Tipsnya itu gimana sih biar menang gitu? Oke, menurut aku yang paling utama itu kita, pahami, benar-benar paham terkait dengan tiap bait di puisi yang akan kita bacakan gitu. Di mana kalau misalnya kita paham, otomatis kita akan, merasakan bagaimana sih, situasi dalam puisi tersebut. Nah, setelah kita paham, kita belajar juga bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain supaya orang lain tuh, ikut juga masuk ke dalam puisi yang kita baca. Dan, untuk tips lainnya kita harus, melihat juga penilaian-penilaian apa yang diberikan kepada kita gitu. Biasanya kalau untuk lomba itu, dibagikan juga tuh form penilaiannya tuh apa aja, vokal, penampilan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita kuasai nih, vokalnya apakah sudah bagus, misalnya vokal sudah bagus kita lanjut ke penampilan, penampilannya apakah sudah bagus, kita lanjut ke penilaian yang lain. Kita maksimalkanlah semua poin-poin penilaian yang ada di tiap lomba tersebut. Ada nggak sih orang yang baca puisi suaranya cempreng? Kayaknya ada aja sih, Oh, berarti untuk saya ada peluang untuk ikut ya? ada sih. Untuk, seberapa penting sih kita memahami tentang sebuah puisi, penghayatan terhadap puisi itu? Itu sangat penting sih karena kan, puisi ini kan bagaimana kita memberikan, imajinatif atau kita mengajak orang untuk berimajinasi bersama-sama gitu di dalam puisi ini. Jadi ketika kita membacakan puisi, kita membangun suasana yang ada dalam puisi tersebut ketika orang lain atau pendengar itu juga turut ke dalam suasana, maka itulah yang menjadi, penyentuh dari penampilan kita kepada orang lain gitu. Kita sering banget nih melihat orang yang baca puisi yang sama nih, si A baca puisi yang sama dan si B, tapi itu rasanya beda gitu, Nah, kayak betul sekali. itu, faktornya apa sih? Itu faktornya mungkin dari penghayatan tiap-tiap pembaca dan juga mungkin dari pembawaan aura tiap orang kan beda-beda juga ya, Kak. Dan aku juga percaya kalau misalnya, sudut pandang penonton juga berpengaruh gitu, Kak. Sudut pandang penonton, sudut pandang juri itu juga berpengaruh. Kalau misalnya aku, misalnya aku ikut lomba di kelompaan A, baca puisi di lomba A, itu menang. Belum tentu aku baca puisi di lomba B itu menang juga, dengan puisi yang sama, dengan cara yang sama, bahkan dengan video yang sama gitu. Itu, eee, berdasarkan juga dari campur tangan selera juri atau selera penonton yang melihat penampilan kita itu, Kak. Jadi setiap juri, tiap penonton tuh pasti beda-beda. Nah, itulah menjadikan kenapa setiap orang tuh kalau baca puisi walaupun, sama-sama bagus, sama-sama puisinya sama-sama puisi A, tapi untuk sudut pandang penonton ataupun juri itu berbeda-beda, Kak. Itu kembali ke selera dan juga pembawaan orang masing-masing, Kak. Berarti secara apanya, kita membaca puisi itu bagaimana kita mencuri hati juri, Iya, betul. bagaimana kita mencuri hati penonton begitu Betul, ya. Kak. Selanjutnya kita beralih kepada puisi sendiri. Nah, kita selama ini sering banget dengar tentang puisi, gimana nih Kak awal mulanya adanya puisi ini gitu? Mmm, menurut
sepengetahuan aku untuk awal mula puisi ini ada di abad ke-7 di Indonesia, itu masuk ke abad ke-7, itu masih puisi-puisi lama. Dan kalau pengetahuan kita tuh puisi itu kan kayak rangkaian kata per bait itu. Bahkan kita menilai puisi itu adalah suatu tulisan yang kompleks itu. Padahal untuk di zaman dahulu kayak pantun, bahkan mantra itu sudah termasuk puisi. Jadi zaman dulu kan banyak tuh orang-orang yang masih dalam ilmu kepercayaannya, Mistis. ya pakai mantra-mantra, itu sudah termasuk puisi. Nah, untuk puisi yang lebih modern itu masuk di 1940-an. Itu kalau nggak salah untuk penulis puisi modern pertama atau puisi baru pertama itu Chairil Anwar. Chairil Anwar. Iya. Beliau adalah penulis puisi idaman Indonesia. Iya, Ya nggak sih? paling banyak sih Suka kayaknya. juga nggak puisinya? Suka. Sama, saya juga. Baik guys, lanjut saja. Selain berbicara tentang puisi modern, rasanya ada satu kata maksudnya kita sering mendengar puisi gelap. Mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang juga. Apa sih Kak yang dimaksud puisi gelap itu? Apakah dia itu gelap sekali atau dark joke yang seperti itu atau gimana? Oke, untuk puisi gelap mungkin disclaimer lagi ya, karena saya bukan ahli sastra, saya bukan penggiat sastra, mungkin lebih tepatnya sebagai peminat sastra. Nah, untuk setahu saya puisi gelap tuh bukan puisi yang gelap gitu, bukan puisi yang hitam gitu, tapi puisi gelap tuh dimana puisi itu saat orang awam membacanya atau orang yang biasa membacanya itu dia akan kesulitan menangkap makna yang disampaikan dalam puisi tersebut. Ya, artinya makna di setiap puisi gelap itu lebih tersirat daripada puisi-puisi yang lain gitu. Sehingga lebih perlu pendalaman agar kita bisa menarik ataupun mengambil makna ataupun pesan yang disampaikan lewat puisi tersebut. Berarti untuk bisa memahami makna dari puisi gelap itu perlu pembelajaran yang lebih ya? Iya, betul. Pemahaman dari setiap kosakatanya. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang rencana ke depannya nih Kak Dimas. Kan suara Kak Dimas ini sangat puisiable ya, saya bilang kembali puisiable. Nah, punya nggak sih rencana untuk buka podcast atau apa? Menurut saya misalnya membaca puisi yang musikalisasi puisi begitu, ada tidak rencana ke sana? Ya, sebenarnya ada sih terbesit ya rencana buat bikin musikalisasi puisi, karena kan di Instagram, di YouTube tuh ada beberapa yang sudah memulai gitu. Mungkin mau terinspirasi dulu lewat situ bikin musikalisasi puisi dengan puisi yang dibuat sendiri gitu. Berarti udah punya puisi sendiri ya tadi. Pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan, namun kita jeda dulu, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang tips menang lomba, terus tips menjaga suara, dan lain sebagainya. Tapi Kak Dimas nih, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hati saya. Kenapa Kak Dimas memilih untuk mendalami puisi daripada kesenian lain? Oke, alasan kenapa saya mendalami puisi daripada kesenian lain, karena menurut saya puisi itu lebih cocok dengan orang seperti saya gitu. Karena untuk kesenian lain biasanya tuh untuk persiapannya tuh lebih panjang daripada puisi. Sementara untuk puisi kan ada dua pilihan, yaitu baca sama menulis. Nah, kalau baca kan kita tinggal menghafal saja tulisan-tulisan yang memang tidak terlalu panjang gitu. Persiapannya pun lebih pendek, lebih bisa disingkat daripada kesenian-kesenian lain yang seperti bernyanyi misalnya ataupun teater dan lain sebagainya. Itu sih alasannya. Baik, untuk kedepannya sendiri nih, apakah masih mau konsisten di puisi atau ingin mencoba seperti mungkin di Banjar ada madihin ataupun pantun yang lain sebagainya? Oke, untuk kedepannya sebenarnya mau banget sih beralih ke kesenian atau mencoba kesenian yang lain daripada puisi saja gitu ya. Tapi kan
Saya merasa diri saya itu lebih cocoknya ke puisi sih. Sebenarnya pengen juga bisa nyanyi, cuma sejauh ini masih buta nada sih, jadinya mengurungkan niat untuk mencoba. Ada sih untuk tertarik ke kesenian lain yaitu teater. Biasanya saya suka juga untuk ikut-ikut teater di perlombaan teater juga. Berarti teater menjadi rencana ke depannya untuk dipelajari ya? Iya. Baik, Kak Dimas, rasanya obrolan kita saya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, namun sayang sekali kita terbatas waktu. Terakhir nih, pesan untuk para orang-orang yang tertarik dengan sastra di luar sana, silahkan Kak Dimas. Oke, untuk orang-orang yang tertarik di bidang sastra atau ingin menggeluti bidang sastra, pesan saya adalah ikuti saja alurnya. Terjun saja dulu, misalnya kalian ingin ikut lomba-lomba sastra seperti baca puisi, tulis cerpen, dan lain sebagainya. Semua orang tuh bisa berusaha, semua orang tuh bisa belajar. Kalian jangan takut untuk terjun ke dunia sastra. Kalau misalnya ada perlombaan-perlombaan, kalian dapat informasi-informasi kegiatan ataupun perlombaan yang lain, ikuti saja dulu. Kalian bisa seiring berjalan waktu kalian bisa belajar sehingga nanti kalian dapat pengalaman dari kegiatan sastra tersebut. Terima kasih. Baik pemirsa, pesannya nih buat teman-teman kalau mau menggeluti sastra, geluti saja terus untuk hasil nanti ya, yang Iya, penting betul. kita terus berusaha. Pemirsa, sayang sekali pembahasan kita terhenti sampai di sini. Saya selaku host pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namun pemirsa, nanti akan ada persembahan puisi yang dibacakan oleh Kak Dimas, merupakan puisi karya beliau sendiri berjudul Bakat Dikubur Keadaan. Kak Dimas, terima kasih sudah berhadir dalam podcast Sama-sama, kali Kak. ini. Baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakat dikubur keadaan. Buah karya Dimas Dwi Anggara. Tinta pewarna tak lagi basah. Suara suling tak lagi bergema. Kini tiada terdengar irama suara kolosal dari tepi kota. Bakat terpendam bak sebuah makam, tak kunjung digali, justru ditinggalkan. Dulu bersinar, sekarang padam. Karya tercipta hanya sebuah angan. Ayunan tangan pemuja langit berubah menjadi genggaman gawai elektronik. Mata seakan terus mendelik, namun keadaan selalu mengusik. Sudah saatnya kita membuka pikiran, berwawasan luas mengikuti zaman. Situasi bukan lagi penghalang, memunculkan bakat yang telah hilang. Situasi darurat jangan sampai menindas logika, membuang waktu untuk hal yang tak berguna. Jika tidak ada yang dikembangkan, minat pun hanya akan menjadi angan-angan. Sudah seharusnya kita membuka mata. Pemuda milenial harus terus berkarya, memegang teguh cita-cita bangsa, mengembangkan budaya yang ada. Terima kasih.